Halo semua, beberapa saat lalu saya diminta oleh seorang teman untuk membantu merawat pohon durian di kebun kecil miliknya. Teman saya bingung, kenapa pohon durian miliknya belum pernah berbuah secara maksimal ya. Kalaupun berbuah hanya 2-3 buah saja untuk ukuran pohon durian yang cukup besar dan berumur lebih dari 4 tahun. Itu pun hanya 1-2 pohon saja yang berbuah dari 11 pohon durian miliknya. Padahal 90% dari 11 pohon tersebut telah berbunga ya. Banyak sekali bunga yang gugur sebelum menjadi buah dan banyak juga buah yang masih kecil berguguran begitu saja. Bahkan buah sudah cukup membesar namun belum matang juga mengalami gugur. Sayang sekali ya, padahal buah durian adalah buah yang paling digemari dan berharga mahal ya. Hampir semua orang tergila-gila dengan buah durian yang memiliki rasa sangat lezat sampai menjulukinya dengan sebutan buah raja atau King of Fruit ya. Kita akan cari penyebab kenapa bunga ataupun buah durian milik teman saya ini seringkali berguguran dan memberi solusi bagaimana sebaiknya menjaga bunga maupun bunga dari 11 pohon durian tersebut tetap kokoh tidak berguguran ya, sampai menjadi buah yang benar-benar masak sempurna. Faktor-faktor yang menyebabkan kerontokan bunga, buah, bakal bunga, dan bakal buah pada fase generatif adalah pertama, faktor genetik, kedua, iklim seperti suhu, cahaya, dan kelembaban, ketiga, kultur teknis seperti penyiraman, pemupukan, serta pengendalian hama dan penyakit ya. Kita akan cari penyebab rontoknya bunga dan buah sehubungan dengan faktor-faktor tersebut. Faktor manakah yang paling banyak menyebabkan kerontokan bunga ataupun buah pohon durian milik teman saya ini ya? Pertama, faktor genetik yang umumnya dapat diperkirakan dari waktu pertama kali memilih bibit ya. Ditinjau dari faktor genetik, sepertinya pohon durian ini cukup sempurna dilihat dari bentuk, percabangan maupun tingkat kesuburannya saat ini. Bibit durian yang baik memiliki bentuk kerucut ataupun setengah lingkaran atau elips, memiliki jumlah cabang yang banyak dengan susunan bertingkat dan vigor tentunya ya. Contoh bibit durian yang baik seperti terlihat. Ciri-ciri tersebut akan terbawa sampai pohon durian menjelang dewasa, kecuali tidak dilakukan perawatan yang benar dari awal tanam sampai bibit durian menjelang dewasa ya, seperti pemangkasan bentuk maksudnya, dan pemupukan serta pengendalian organisme pengganggu tanaman. Ditinjau dari faktor genetik, pohon durian ini cukup membawa ciri-ciri bibit yang baik. Akan tetapi, cabang-cabang yang kurang produktif pada pohon durian ini cukup banyak tumbuh di sekitar tajuk tanaman. Rupanya masih perlu pemangkasan lagi untuk memilih cabang-cabang produktif agar selain mudah membawa bunga dan buah, serta buah akan memiliki kualitas yang baik ya. Kedua, iklim. Pohon durian milik teman saya ini bertempat di Kota Malang, di mana wilayah Malang memiliki suhu minimum rata-rata 18,4 derajat Celcius dan maksimum 32,7 derajat Celcius. Sedangkan ketinggian wilayah Malang rata-rata 440 sampai 667 meter di atas permukaan laut. Tanaman durian dapat tumbuh di wilayah dengan ketinggian 50 sampai 800 meter di atas permukaan laut ya, dan dengan suhu 24 sampai 30 derajat Celcius. Jika suhu berada di bawah 24 derajat Celcius, terutama pada malam hari ya, bunga tanaman kemungkinan besar akan rontok. Sebaliknya, jika suhu melebihi 32 derajat Celcius, terutama pada siang hari, juga dapat membuat bunga tanaman mudah rontok ya, karena dehidrasi, bunga menjadi layu dan akhirnya rontok. Dengan data tersebut, kerontokan bunga maupun buah tanaman durian milik teman saya ini sementara bisa disebabkan oleh faktor iklim di wilayah Kota Malang ya, apalagi saat ini musim penghujan yang tentunya kelembaban udara sangat
sangat tinggi ya. Dan hujan lebat juga dapat menyebabkan patahnya tangkai buah maupun bunga. Tapi jika pohon durian ini hanya berbuah sebanyak maksimal 2 saja per pohonnya pada kondisi lingkungan yang tidak mendukung tersebut, sebaiknya kita cari penyebab lainnya ya, karena masih banyak faktor lainnya yang menyebabkan kerontokan bunga dan buah. Paling tidak pohon durian milik teman saya ini berbuah sebanyak 50% pada kondisi kurang mendukung tersebut. Jika pada kondisi lingkungan normal, pohon durian berumur lebih dari 4 tahun dan struktur tanaman seperti ini mestinya berbuah sebanyak 10-20 dengan kualitas buah yang cukup baik. Untuk syarat cahaya matahari, pohon durian ini cukup mendapat sinar matahari ya, karena ditanam di area terbuka dan tidak terdapat pohon-pohon besar yang dapat mengurangi intensitas sinar matahari pada area pepohonan durian ini. Faktor ketiga yang dapat membuat bunga dan buah mengalami kerontokan adalah kultur teknis seperti penyiraman, pemupukan, serta pengendalian hama dan penyakit. Pada saat musim penghujan dengan intensitas cukup tinggi ini, pohon durian ataupun tanaman lainnya memang tidak perlu disiram ya. Namun jika curah hujan yang tinggi dapat menyebabkan aerasi tidak sempurna pada sekitar perakaran tanaman, maka akan mengakibatkan terganggunya proses fisiologis tanaman tersebut. Akar tanaman bisa menjadi busuk dan terserang penyakit seperti jamur dan bakteri patogen, sehingga mengganggu pertumbuhan tanaman, bahkan tanaman bisa mengalami kematian ya. Pada setiap pohon durian ini teman saya memasang batu bata mengelilingi sekitar wilayah perakaran dengan maksud menghalangi genangan air hujan di sekitar wilayah perakaran tersebut. Tetapi itu saja tidak cukup sepertinya ya, karena banyak sekali air hujan memasuki kebun durian ini jika melihat struktur permukaan tanahnya. Mengenai pemupukan, menurut teman saya jarang sekali memberikan pupuk yang tepat baik jumlah maupun jenisnya. Memang pada saat musim penghujan di mana air hujan banyak membawa nitrogen, maka kita tidak perlu memberikan nitrogen ya. Yang kita butuhkan hanya fosfat dan kalium saja. Justru teman saya beberapa kali memberikan pupuk NPK berimbang pada musim hujan ini. Maka hal itu akan menyebabkan tanaman kelebihan nitrogen, yaitu dari pupuk NPK berimbang maupun dari air hujan. Kelebihan nitrogen akan membuat tanaman terus menumbuhkan struktur cabang maupun dedaunannya, sehingga bunga maupun buah yang telah tumbuh akan ditinggalkan oleh tanaman dengan menggugurkannya ya. Kelebihan nitrogen dapat juga menimbulkan tumbuh berkembangnya bakteri maupun jamur patogen. Pada saat musim penghujan, kita hanya perlu memberikan unsur kalium dan fosfor saja. Unsur nitrogen kita dapatkan dari air hujan ya. Pertumbuhan bunga membutuhkan unsur kalium dan fosfor dalam jumlah yang lebih banyak dari unsur nitrogen ya. Kekurangan fosfor menyebabkan pembungaan tanaman terhambat, sementara kekurangan kalium akan membuat tangkai bunga dan buah menjadi lemah, sehingga mudah rontok. Kekurangan unsur kalium dan fosfor juga menyebabkan daya tahan tanaman terhadap perubahan lingkungan menjadi rendah. Kekurangan unsur kalium dan fosfor adalah faktor utama kerontokan bunga. Jika tanaman durian yang kita tanam berbunga pada saat musim penghujan, kita perlu mengendalikan air hujan agar tidak banyak menggenangi sekitar pepohonan durian ya. Selain air hujan membawa unsur nitrogen yang banyak, air hujan juga akan mencuci wilayah media tanam, sehingga unsur nutrisi lainnya yang kita berikan dapat tercuci dan terbawa air hujan, termasuk unsur kalium dan fosfor yang sangat diperlukan bagi pertumbuhan maupun perkembangan bunga dan buah. Oleh karena itu, mengapa tanaman yang diletakkan di dalam greenhouse akan memudahkan penanganan dan perawatannya untuk perolehan hasil yang optimal dibanding di lahan terbuka ya.
Mengenai pengendalian hama, teman saya jarang sekali melakukannya ternyata. Bahkan pada saat musim penghujan ini. Padahal pada saat musim hujan kita dihadapkan pada jamur atau bakteri patogen yang mudah berkembang dan mudah menyerang tanaman. Hama dan penyakit atau organisme pengganggu tanaman dapat menyerang bagian generatif tanaman serta mempengaruhi proses fisiologis tanaman. Sehingga tingginya organisme pengganggu tanaman seringkali menjadi faktor utama rontoknya bunga dan bakal bunga ataupun buah. Dari beberapa faktor yang menyebabkan kerontokan bunga, buah, bakal bunga, dan bakal buah yang diuraikan tersebut, kita dapat memperoleh kesimpulan apa penyebab kerontokan bunga, buah, bakal bunga, dan bakal buah pohon durian milik teman saya ini. Mulai dari kemungkinan teratas sampai paling bawah ya. Pertama adalah musim penghujan, dan kebetulan saat ini musim penghujan ya, bahkan terjadi hujan deras maksudnya secara terus-menerus sampai saat ini meski agak jarang. Karena musim hujan banyak membawa nitrogen sehingga tanaman lebih cenderung menumbuhkan cabang-cabang dan dedaunan dan akan meninggalkan bunga maupun buah dengan merontokkannya ya, serta hujan deras dapat menyebabkan bangkai buah dan bunga tanaman rontok. Kedua, pemupukan yang kurang tepat dan kurang rutin ya, terutama ketersediaan unsur kalium dan fosfor dalam jumlah yang cukup bagi perkembangan bunga ataupun buah. Dan ketiga, pengendalian hama pada saat musim hujan ini. Meskipun musim penghujan, tanaman buah yang kita tanam sebenarnya dapat berbuah dengan cukup menggembirakan. Memang tidak dapat dibandingkan jika kita membuahkan tanaman pada saat menjelang musim kemarau, di mana kondisi lingkungan tidak se ekstrim pada saat musim penghujan. Namun, saya kira jika kita meminimalkan kemungkinan penyebab bunga, bakal bunga, buah, dan bakal buah menjadi rontok, kita akan dapat memperoleh hasil buah yang cukup menggembirakan ya. Secara umum, beberapa tips yang dapat dilakukan agar organ generatif tanaman tidak mudah rontok adalah: pertama, memilih benih bermutu dan varietas unggul seperti dijelaskan sebelumnya ya. Tanaman dari benih yang tidak berkualitas menyebabkan tanaman memiliki vigor yang tidak optimal dan ketahanan yang kurang terhadap stres lingkungan. Hal ini menyebabkan organ generatif lebih mudah rontok. Kedua, melakukan pengendalian hama dan penyakit atau OPT ya, organisme pengganggu tanaman, dengan tepat sesuai dengan jenis OPT yang menyerang. Hama dan penyakit atau OPT dapat menyerang bagian generatif tanaman serta mempengaruhi proses fisiologis tanaman, sehingga tingginya OPT seringkali menjadi faktor utama rontoknya bunga dan bakal bunga. Ketiga, melakukan penyiraman yang cukup dan memperbaiki drainase ya. Keempat, meletakkan tanaman di tempat yang aman dari hujan lebat jika memungkinkan, atau mengurangi kemungkinan buruk dari akibat adanya hujan lebat. Hujan berkepanjangan dapat menyebabkan terganggunya aerasi tanah yang mengakibatkan terganggunya proses fisiologis tanaman ya. Hujan lebat juga menyebabkan patahnya tangkai buah. Sementara kemarau dan suhu tinggi menyebabkan penguapan terjadi secara berlebihan sehingga bunga menjadi cepat layu dan akhirnya gugur ya. Angin kencang yang berkepanjangan juga dapat mematahkan tangkai bunga. Kelima, melakukan pemupukan berimbang. Pada fase generatif dapat digunakan pupuk berunsur kalium dan fosfat lebih tinggi dari unsur nitrogen ya. Kandungan kalium lebih cepat diserap oleh tanaman pada saat proses pembentukan bunga dan buah, sementara fosfor sangat dibutuhkan tanaman pada fase pembentukan bunga dan buah lebih lanjut. Kekurangan fosfor menyebabkan pembungaan tanaman terhambat, sementara kekurangan kalium akan membuat tangkai bunga dan buah menjadi lemah sehingga mudah rontok ya. Kekurangan unsur kalium dan fosfor juga menyebabkan daya tahan tanaman terhadap perubahan lingkungan menjadi rendah. Umumnya, kekurangan unsur kalium dan fosfor merupakan faktor utama kerontokan bunga.
Saat ini, penanganan yang tepat pada tanaman durian milik teman saya ini perlu dilakukan ya, apalagi menjelang musim kemarau. Dengan begitu, insya Allah mudah-mudahan nantinya bisa berbunga dan berbuah serta tidak mengalami kerontokan yang berarti, sehingga dapat menikmati buah durian yang telah ditanamnya atau mungkin bisa menjualnya dengan harapan dapat memperoleh keuntungan dari 11 pohon durian miliknya secara maksimal ya. Bagaimana cara merawatnya dengan benar? Kita akan melakukannya serta mendokumentasikannya di dalam video berikutnya dalam waktu dekat ya. Insya Allah, saya berharap sobat semua mau menunggunya, mudah-mudahan ya. Oke semuanya, sampai di sini dulu video ini. Semoga benar-benar bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, komentar atau share ya, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan update video-video terbaru dari channel tutorial berkebun ideal ini. Semoga semuanya sehat-sehat, bahagia dan sukses selalu. Amin ya robbal alamin.